agar bisa mendapatkan pahala. Benar. Jawabannya siapa? Namanya siapa? Mbak Indah. Jawaban Mbak Indah benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi kalau kita tidak saling tolong menolong? Akibatnya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak dipuji dengan orang yang tidak bantu. Ya, benar jawabannya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui media smartbox, nantinya kalian dapat mengetahui, dapat memahami pengertian sikap tolong menolong, kemudian dapat memahami ciri-ciri sikap tolong menolong, dapat memahami hikmah tolong menolong, dan dapat memahami akibat dari orang yang tidak mampu tolong menolong. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melaksanakan sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kalian nanti bisa membuat peta konsep sikap tolong menolong, kemudian membuat poster tentang sikap tolong menolong, dan dapat melakukan simulasi sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang buka LKS-nya semua. Materi sikap tolong menolong. Sudah? Sekarang guru tanya, apa itu sikap tolong menolong? Kemudian ciri-cirinya sikap tolong menolong bagaimana? Ada nggak di situ? Ya. Kemudian kalau hikmahnya ada nggak? Nggak ada. Contohnya sikap tolong menolong apa saja? Menolong teman yang jatuh, ya. Menolong teman yang kesusahan. Ya. Nah, di sini smartbox ini kakak punya gambar kan? Nah, di sini ada amplop ini berisi tentang cerita. Nanti kakak bacakan ya, didengarkan. Kemudian nanti tak kasih pertanyaan, harus bisa menjawab tentang cerita ini. Ini gambar apa sih? Hah? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Ya, ya. Jadi ini cerita tentang Dafa menolong Al-Hafi. Nah, dengarkan ya ceritanya. Suatu pagi, Al-Hafi datang ke sekolah sambil membawa banyak buku tugas. Kemudian, tiba-tiba buku-buku itu terjatuh di halaman. Dafa yang melihat langsung berlari dan membantu untuk memungutnya. Al-Hafi berkata, "Terima kasih Dafa." Kemudian sambil tersenyum, dan Dafa merasa senang bisa membantu temannya. Mereka pun berjalan bersama menuju kelas. Jadi kesimpulannya, ini ceritanya tentang apa? Ya, menolong apa? Ya, apa beda? Menolong teman membawa buku yang jatuh. Benar sekali. Nah, ini kakak punya satu pensil. Nah, Mas Rizal tidak punya pensil, tak pinjami Mas Rizal ini. Ini termasuk sikap tolong menolong apa enggak? Sikap tolong menolong. Nah, anak-anak, guru mempunyai LKPD. Nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, ini LKPD-nya berisi pengertian tolong menolong, ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong, hikmah dari sikap
kita dianggap sebagai orang yang sombong. Kemudian apa akibatnya kalau kita tidak saling tolong menolong? Akibatnya apa? Dianggap sebagai orang yang sombong. Dianggap sebagai orang yang sombong. Nah, apakah kalian ada pertanyaan yang belum dipahami? Ya, apa pertanyaannya Mbak? Silakan. Apakah sombong itu termasuk sikap tolong menolong? Ya, jadi seperti yang tadi saya lakukan bersama Mas siapa? Rizal. Tadi kan sudah mencontohkan kalau meminjam pensil itu termasuk sikap tolong menolong. Paham? Ada pertanyaan lagi? Sikap tolong menolong. Ini ada pertanyaan, Bu, apakah mencontek teman itu termasuk sikap tolong menolong? Ayo, jawabannya. Tidak, benar sekali. Sikap tolong menolong itu perbuatan apa? Perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kalau tolong menolong itu tidak termasuk kalau mencontek itu. Anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Sudah selesai tadi mengerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Adalah saling membantu bersama satu teman kami akan Menyampaikan hasil diskusi kami. pengertian tolong menolong adalah saling membantu sesama, saling memberikan pertolongan, ciri-ciri orang menolong. Setelah tadi sudah presentasi semua, hasil diskusinya bagus-bagus semua, kalian semua hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang bertanya, hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Nah, apakah kalian sudah pernah menolong sesama teman? Bagaimana perasaan kalian? Happy. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian. Ini namanya penilaian diri. Nanti ditentang sesuai perilaku kalian. Misalnya, saya mengajak teman untuk ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Kalau ini kalau TP itu artinya tidak pernah. Kalau KD itu kadang-kadang, kalau SL itu sering, kalau SL itu selalu. Nanti dicetak ya, yang sesuai dengan diri kalian itu yang mana ya. Sekarang kakak bagi satu persatu. Malu. Anak-anak, sekarang untuk tugas yang ketiga yaitu kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti tugasnya itu beda-beda setiap kelompok, dengarkan ya. Kelompok A nanti membuat itu mind mapping, tahu mind mapping? Peta konsep. Nanti tak jelaskan. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok B membuat poster. Tahu poster? Poster. Tapi ini poster sikap
bagaimana, terus ini hikmahnya apa saja, terus ini akibatnya apa saja di sini, contohnya apa saja di sini. Paham? Paham. Ya silakan dikerjakan. Ya. Nah, untuk yang kelompok C sekarang, nanti dipraktekkan ya simulasi. Misalnya, ini kan ada beberapa contohnya dibantu nih. Misalnya contohnya nanti ada yang pura-pura jatuh. Nanti kelompoknya ya. Ayo. Tolong. Nah, ini yang disampaikan namanya siapa? Namanya siapa? Asko. Raffi sama? Aska. Raffi sama Aska ini termasuk sikap orang-orang apa tidak? Oh, praktekkan apa tadi Raffi sama Aska itu? Kesenggol terus jatuh gitu ya? Tolong. Dan terima kasih untuk Aska dan Raffi. Beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, nanti kita bermain smartbox. Di sini ada papan menjodohkan. Nanti permainannya di sini kan sudah ada benangnya ya. Nanti benangnya ini ditarik. Yang menurut kalian cocok itu yang mana? Biasanya kan kalian kalau di LKS atau di buku kan itu sama pensil. Kalau ini sama benang ya. Nanti dipraktekkan satu persatu ya, maju ke depan. Ayo, anak maju ke depan. Nah, ini kan ada gambar. Gambar apa, Nak? Gambar anak sedang menolong temannya menyeberang. Ini termasuk sikap apa, Nak? Itu ya. Masuk